Maraknya kasus bullying atau tindak penindasan yang terjadi di lingkungan pendidikan yang dilakukan oleh sejumlah remaja SMP negeri di Malang, Jawa Timur yang diduga menjadi korban perundungan teman sekolahnya sejumlah pihak. Bullying merupakan ekspresi menyimpang pada anak dalam upaya pencarian jati diri. Peran pendidikan di keluarga dan sekolah sangat diperlukan sebagai penyeimbang. Kamu malu nggak orang Kristen di sini sendiri? Lihat teman-teman kamu mah pada Islam. Berawal dari seorang laki-laki yang hidup di lingkungan yang bermayoritas Islam, sedangkan dia hanya orang Kristen sendiri. Banyak sekali hinaan dan cacian yang telah ia rasakan. Kamu kok beda sih nggak Cina kayak kita? Padahal kan kita sama-sama Kristen. Pada saat aku di swasta Katalis, aku sangat berbeda dengan teman-teman. Temanku adalah orang Cina yang kaya, sedangkan aku orang Batak. Aja weh kalau dibilangin ke bapak kamu. Jajan yuk. Kalian aja. Kenapa? Uangnya sisa 1.000. Emang kamu bawa berapa? 1.000. Ih kasihan banget. Kasihan. Ya udah deh kita aja yuk. Dikasih bekal 1.000 per hari jadi bahan bulian. Aku hanya bisa diam dan tidak memberitahu kepada siapapun. Boy, diam lagi ngapain? Lagi main HP. Sendirian aja? Ya kan kasihan nggak punya teman ya. Suka punya teman. Lagi pada ngapain nih? Biasa. Nih minum. Kita habis bikin minuman. Enak Minuman tahu. apa ini? Banyak nanya. Minum dong. Minum. Ayo minum. Enak kan? Waktu SMP aku mulai merubah diri, nurunin ego, jadi jarang marah kalau dibully, dan agama diejek. Coba berbaur dengan tongkrongan biar bisa diterima. Hasilnya jadi badut tongkrongan, bullying makin parah walaupun cuma bercanda tapi berlebihan. Bilangnya nutrisari, padahal itu air kencing dan diminum. Ih lihat deh, berdoanya aneh banget ya. Ya, aneh banget nih. Kenapa Ya. Apa ya nutup ini ya nutup tangan harusnya kan buka tangan ya. Ih aneh ya orang teh. Itu suara adan berisik banget ya. Tiap waktu ada mulu. Iya berisik banget suara adanya. Itu ada acara apa sih berisik banget? Kalau orang istirahat aja. Iya berisik banget dari tadi. Udah jam 8 nih, pulang dulu ya. Oke siap ya. Hati-hati bro. Yuk. Aduh Pak, Adit kemana ya jam segini belum pulang juga? Biar aja kalau dia pulang. Adin pulang. Adit kamu jam segini baru pulang. Ada kamu jam segini baru pulang. Kurang ajar kamu. Gimana sih kamu jadi anak? Pulang jam segini mau jadi apa? Adim sering pulang larut malam hingga membuat kedua orang tuanya merasa khawatir kepada Adim. Hingga orang tua Adim kesal dan membuat mereka marah dan menamparnya. Ngapain kamu kesini? Adim mau minta maaf Bu, Minta maaf apa? soal yang tadi gak akan ulangin lagi. Awas aja ya kalau diulangin lagi. Ya Bu, maaf Bu. Nanti ibu usir dari rumah, denger gak? Ya Bu.
Kenapa aku terus yang dibully? Aku capek, tahu gitu mending bunuh diri aja. Waduh, ada yang bunuh diri. Teh, ada yang bunuh diri, Teh. Di mana? Aduh. Itu tuh. Aduh. Tolong antar saya ke rumah sakit AMC. Orang tua saya bekerja di sana. Ibu Nur, Bapak Dani. Diangkat nggak? Bu? Diangkat ya? Halo? Iya. Halo, ini apa benar dengan Ibu Nur? Iya, dengan saya Ibu Nur. Ada apa ya? Apakah Ibu benar bekerja di rumah sakit AMC? Iya, benar. Gimana ya, Bu? Ini kita aduh, gimana dong? Ini anak Ibu bunuh diri di flyover Cimindi. Anak Ibu menuliskan surat, jadi kita menelepon nomor Ibu. Apakah Ibu bisa ke sini? Anak saya tadi masih ada di rumah ya? Enggak, Bu, ini. Ibu segera ke sini aja. Sana ya. Iya, Bu, terima kasih ya. Terima kasih. Yuk. Adim, kamu kenapa ninggalin kita, Adim? Yang sabar ya, Bu. Yang sabar, Bu. Adim. Aduh. Ceritakan padaku bagaimana tempat tinggalmu yang baru. Adakah sungai-sungai itu benar-benar dilintasi dengan air susu? Juga badanmu tak sakit-sakit lagi. Kau dan orang-orang di sana muda lagi. Semua pertanyaan temukan jawaban. Hati yang gembira sering kau tertawa. Benarkah orang bilang ia memang suka bercanda? Nama saya Fabian. Nama saya Bila. Nama saya Nisa. Nama saya Sonia. Nama saya Kemala. Kesempatan kali ini kami akan menampilkan video tentang pelanggaran hak asasi manusia pada sila pertama dengan berjudul film Imanan Konflik. Selamat menyaksikan. Hak asasi manusia lahir tidak terlepas dari sejarah penindasan dan perlakuan sewenang-wenang pihak penguasa kepada rakyat atau bawahannya. Menurut Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 1999, hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai manusia
atau makhluk hidup Tuhan yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Sedangkan menurut John Matterson, hak asasi manusia adalah hak-hak yang melekat pada diri manusia dan tanpa hak itu manusia dapat hidup sebagai manusia. Dari pengertian tersebut terkandung dua makna, yakni HAM merupakan alamiah dan hak instrumental. Secara sederhana, hak manusia itu adalah hak dasar manusia menurut kodratnya yang pada dasarnya di dalam diri manusia selalu melekat tiga hal, yakni hidup, kebebasan, dan kebahagiaan. Sila pertama Pancasila yaitu ketuhanan yang Maha Esa, menekankan pentingnya pengakuan terhadap adanya Tuhan yang sebagai dasar moral dan spiritual dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Keterkaitannya dengan isu penistaan atau penodaan agama adalah bahwa sila ini menjunjung tinggi penghormatan terhadap semua agama dan keyakinan yang ada di Indonesia. Dalam konteks penistaan atau penodaan agama, sila pertama mengimplikasikan bahwa setiap tindakan yang merendahkan, menghina, atau menodai agama dianggap bertentangan dengan prinsip dasar negara, Pancasila. Negara Indonesia dengan Pancasila sebagai ideologi dasar menganggap penting untuk menjaga individu untuk menjalankan agama dan kepercayaan secara bebas. Oleh karena itu, tindakan penistaan agama seringkali dipandang sebagai pelanggaran terhadap sila pertama Pancasila, karena hal tersebut dapat mengganggu kerukunan dan kedamaian. Penyebab yang pertama yaitu penistaan atau penodaan agama, yang kedua melakukan penyerangan pada umat beragama lain, yang ketiga merusak tempat ibadah agama lain, dan yang terakhir menyebabkan ideologi ateisme. Solusi penistaan agama meningkatkan pemahaman tentang keberagaman agama dan toleransi melalui pendidikan dapat membantu mengurangi prasangka dan penistaan. Selain itu dengan cara satu, edukasi dan kesadaran, yang kedua meningkatkan hukum, yang ketiga mendekatkan diri kepada Tuhan. Solusi dari bunuh diri bukanlah solusi untuk mengatasi masalah. Sebaliknya, tindakan seperti itu hanya akan menimbulkan rasa sakit dan kesedihan bagi orang-orang yang ditinggalkan. Dengan cara mendekatkan diri kepada Tuhan, bercerita kepada seseorang ketika mempunyai masalah, terapi ke psikolog, dan penistaan agama atau yang sering disebut sebagai penodaan agama adalah tingkatan atau ucapan yang dianggap merendahkan, menghina, atau menistakan agama tertentu. Di banyak negara, termasuk Indonesia, penistaan agama merupakan pelanggaran hukum yang bisa dikenakan sanksi pidana. Jenis-jenis penistaan agama meliputi 1. Penghinaan terhadap Tuhan, 2. Penghinaan terhadap Nabi dan atau Rasul, 3. Penistaan kitab suci, 4. Penghinaan terhadap simbol-simbol agama, 5. Pelecehan terhadap ritual atau praktik agama, 6. Penyebaran materi penistaan agama. Peraturan mengenai penistaan agama berbeda-beda di setiap negara. Di Indonesia, penistaan agama diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP pasal 156 dan undang-undang lainnya yang terkait dengan perlindungan hak-hak agama. Pasal 28E ayat 1, setiap orang bebas memeluk agama dan beribadah menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara, dan meninggalkannya serta berhak kembali. Kesimpulannya adalah penistaan atau penodaan agama merupakan bentuk pelanggaran sila pertama yang dianggap merendahkan, menghina, atau menistakan agama tertentu. Salah satu contoh penistaan agama adalah penistaan kitab suci, yaitu dengan menghina, merusak, atau menistakan kitab suci umat tertentu. Di Indonesia, penistaan agama diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP pasal 156A dan undang-undang lainnya yang terkait dengan perlindungan hak beragama. Pasal 28E ayat 1 yang isinya setiap orang bebas memeluk agama dan beribadah menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya serta berhak kembali. Dengan Pancasila sebagai ideologi dasar, menganggap penting untuk menjaga keharmonisan antar umat beragama dan melindungi hak setiap individu untuk menjalankan kepercayaannya secara bebas.
Oleh karena itu, tindakan penistaan agama dipandang sebagai pelanggaran sila pertama Pancasila karena merusak kerukunan sosial. Secara sederhana, hak asasi manusia atau HAM adalah hak dasar manusia menurut kodratnya yang pada dasarnya di dalam diri manusia selalu melekat 3 hal, yakni hidup, kebebasan, dan kebahagiaan.